Ini adalah dunia imajinasi yang berbeda. Dunia di mana kamu harus menggunakan indramu dengan sebaik mungkin. Menajamkan pandanganmu, membuat telingamu lebih peka, serta memfokuskan pikiranmu. Kamu harus mencoba berbagai kemungkinan yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Kamu menuju dimensi di antara bayangan dan nyata. Selamat datang di Bangtan Universe. Hari ini kita akan bahas tentang karakter di Bangtan Universe. Tapi perlu diingat kembali bahwa segala yang akan kita bahas ini adalah dunia fiksi yang diciptakan oleh Hype. Semua jalan cerita dan kejadian di dalamnya adalah tidak nyata. Semua informasi tentang Bangtan Universe kalian bisa temukan dari buku The Notes, webtoon Save Me, music video, dan klip. Karakter yang pertama akan kita bahas adalah Jimin. Disclaimer: tahun yang digunakan di dalam bio ini mengacu pada usia member tertua Seokjin. Jadi, kalau tahun yang disebut adalah tahun 19, maka itu tahun di mana usia Seokjin 19, bukan tahun 2019. Pada saat Jimin berusia 8 tahun, dia pergi berwisata ke sebuah taman bernama Arboretum. Seorang guru memberitahu Jimin untuk tidak pergi jauh atau terpisah dari rombongan. Tetapi Jimin tidak mendengarkan perkataan gurunya sehingga pada akhirnya dia tersesat. Pada saat itu tiba-tiba hujan turun, sehingga Jimin harus mencari tempat berteduh di dalam bangunan di taman tersebut. Di ruang tersebut, Jimin menyaksikan seorang anak kecil dibunuh oleh sekelompok pria. Seorang anak berusia sekitar 5 tahun dengan nama belakang Choi. Perusahaan ayah anak tersebut bangkrut dan sekelompok pria mengejar anak itu. Setelah menyaksikan kejadian tersebut, kemudian Jimin melarikan diri. Oh iya, ternyata anak itu terhubung dengan Seokjin. Apa hubungannya? Kita akan bahas pada part Seokjin. Sejak kejadian itu, Jimin sering mengalami kejang dan membuatnya sering keluar masuk rumah sakit. Jimin pun sempat berpindah sekolah sampai 5 kali karena kondisinya. Kejadian itu begitu membekas baginya dan meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi Jimin. Secara medis, Jimin menderita PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Adalah gangguan kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis, baik yang dialami sendiri atau yang disaksikan. Namun mirisnya, bukan berusaha mendampingi, orang tua Jimin merasa sangat malu akan kondisi Jimin. Seringkali mereka mengabaikannya, sehingga Jimin merasa sendiri dalam melawan traumanya. Tanggal 2 Maret tahun 19 adalah hari pertama Jimin masuk sekolah menengah atas. Dia bertemu dengan 6 member lainnya. Mereka bertujuh datang terlambat dan dihukum untuk membersihkan gudang sekolah. Namun karena kejadian itu, mereka mulai menjadi teman dan akrab. Kemudian mereka menjadikan gudang itu sebagai tempat persembunyian mereka. Disitulah mereka menghabiskan waktu bersama dan menciptakan momen-momen yang indah. Pada tanggal 15 September tahun 20, Jimin dan Hoseok berada di sebuah halte dan kemudian tiba-tiba Jimin mengalami kejang setelah dia melihat papan bertuliskan Arboretum. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Hoseok ingin tetap menemaninya, namun dia diusir oleh ibu Jimin. Pada tanggal 28 September tahun 20, Jimin yang masih berada di rumah sakit berbohong untuk pertama kalinya. Dia bilang kepada dokter bahwa dia tidak mengingat apapun.
Sejak saat itu, Jimin tidak lagi datang ke sekolah. Dan pada tanggal 12 Mei tahun 22, Jimin mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di dalam bathtub rumah sakit. Ya, Jimin masih terperangkap di rumah sakit tersebut selama 2 tahun. Ibunya tidak mengizinkannya keluar karena merasa malu dengan penyakit Jimin. Padahal Jimin hanya ingin bebas. Tapi ternyata 2 hari sebelumnya, pada tanggal 10 Mei tahun 22, Hosok mengalami kecelakaan yang membuat dia masuk rumah sakit yang sama dengan Jimin. Disitulah mereka mulai bersama. Jimin menyelamatkan Hosok dari sebuah kejadian dan Hosoklah yang nantinya akan menolong Jimin, membuat Jimin hidupnya jauh lebih baik. Untuk detailnya, kita akan bahas ini pada part Hosok. Dalam Wing short film Live, kita bisa melihat kasur kosong dan kartu bertuliskan Evo dan obat, di mana itu melambangkan Hosok. Setelah berhasil keluar dari rumah sakit, Jimin tinggal bersama Hosok. Sesuai permintaan ibunya, Jimin bergabung dengan kelas tari Hosok. Jimin diminta melakukan hal yang memang dia sukai agar dia dapat melupakan traumanya. Suatu hari, saat mereka sedang berlatih, Jimin dan teman perempuan Hosok mengalami insiden tabrakan. Teman perempuan Hosok terjatuh pingsan. Namun bukannya menolong gadis tersebut, Jimin malah bereaksi berlebihan. Dia pergi ke toilet untuk membersihkan tangannya yang terkena darah gadis tersebut dengan sangat panik. Darah mengingatkannya pada insiden di Taman Arboretum. Beberapa saat setelah dia tersadar, dia segera berlari menuju Hosok dan teman perempuannya dengan payung untuk membantu mereka. Namun akhirnya dia hanya berhenti dan berbalik. Dan Jimin kembali merasa tak berguna, tidak bisa menolong orang lain yang sedang dalam bahaya. Sama seperti saat dia menyaksikan pembunuhan di Taman Arboretum. Pada catatan di album Map of the Soul 7, tanggal 12 Agustus tahun 22, Jimin memeluk dirinya yang lain pada saat dia masih kecil dengan gemetar dan berkata, "Tunggulah sedikit lagi. Kalau kamu tumbuh sedikit lebih tua, kamu akan bertemu dengan teman-teman yang baik. Bersama teman-teman, kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Mungkin lebih baik pada masa itu. Jadi, sebentar lagi. Bertahanlah sedikit lagi." Dia mulai menangis dan membuka matanya, dan dirinya yang lebih muda menghilang. Dari kejauhan, Jimin melihat jalan keluar dari Taman Arboretum, dan tidak ada tanda-tanda hujan dimanapun. Ini adalah momen di mana Jimin kembali ke Arboretum untuk mengatasi rasa takutnya. Sepertinya Jimin berhasil berdamai dengan masa lalunya. Bangtan Universe ini seperti potongan-potongan puzzle yang acak. Ceritanya masih menjadi misteri dan tidak dapat ditebak akhirnya. Tapi apakah berdamainya Jimin dengan masa lalunya adalah akhir yang bahagia? Belum tentu. Aku, kamu, dan kita semua masih terus menanti kelanjutannya. Masih banyak teori-teori yang belum terpecahkan. Seperti siapakah Black Swan yang sesungguhnya? Mari kita nantikan bersama. Terima kasih kalian sudah ikut memecahkan teori ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di part selanjutnya.